Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kami dari kelompok 26 di sini akan menampilkan video roleplay dari mata kuliah Kesehatan Reproduksi dan Seksualitas dengan dosen pengampu Dwi Purwati SKP MKes yang bertema SOP dan alur rujukan. Halo, di sini ada saya Nadia Ina sebagai pasien. Ini rekan saya. Saya Matur Martaviana selaku bidan TPMB. Selamat menyaksikan skenario kasus. Seorang ibu hamil datang ke TPMB didampingi dengan keluarganya. Keluhannya ada mual, muntah sebanyak 10 kali dalam 1 hari. Pasien merasa lemas, sulit makan dan minum, serta mengeluh pusing. Permisi, Bu Bidan. Iya, silakan. Bu, tolong ini Bu, anak saya sudah lemah dari tadi pagi. Oh iya, silakan duduk dulu, Bu. Ya, monggo Bu, Siap, silakan Bu Bidan. duduk. Iya. Silakan. Baik, Ibu, perkenalkan di sini saya Bidan Ima, saya yang jaga hari ini. Monggo bisa disampaikan keluhannya hari ini, Mbaknya kenapa? Bu Bidan, sebenarnya anak saya sudah dari malam itu muntah-muntah, tidak bisa minum, makan setiap mau makan langsung muntah, minum langsung muntah. Kalau dari pagi hingga sekarang kemungkinan sudah lebih dari 10 kali, Bu Bidan. Oh. Bu, boleh saya tahu nama lengkap dan umurnya berapa? Nama saya Sari, Bu. Usianya 24 tahun. Sari, 24 tahun, ya. Iya. Kemudian untuk saat ini usia kehamilannya sudah berapa minggu, Ibu? Udah 10 minggu kata dokter kemarin USG. Oke, 10 minggu ya. Iya. Baik, setelah ini saya lakukan pemeriksaan ya, biar tahu lebih lanjut untuk tindakan selanjutnya akan saya lakukan apa. Iya, Bu. Mari Ibu, silakan kita masuk dulu ke ruang periksa. Setelah dilakukan anamnesis dan pemeriksaan awal, bidan menemukan adanya tanda yang mengarah pada mual, muntah, kehamilan yang berat, atau hiperemesis gravidarum, sehingga pasien memerlukan pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut di fasilitas kesehatan yang lebih lengkap. Silakan Ibu masuk. Permisi ya, Bu Bidan. Iya, saya lakukan pemeriksaan terlebih dahulu ya. Silakan tidur Bu, pelan-pelan ya. Oke, saya pakein selimut dulu ya Bu. Sih Bu, saya lakukan pemeriksaan dulu ya. Saya periksa tensinya dulu. Cut. Saya periksa perutnya dulu ya Bu. Iya, Bu Bir. Apakah ada nyeri tekan? Tidak ada. Tidak ada ya. Baik, saya periksa dulu. Baik Bu, untuk pemeriksaannya sudah selesai ya. Monggo saya jelaskan, bisa bangun dulu pelan-pelan, miring dulu. Iya, terima kasih, Bu Oke. Bidan. Pelan-pelan. Baik, Bu Sari dan Ibu, dari hasil pemeriksaannya tadi, Mbaknya tampak pucet ya, tampak lemes, terus kemudian untuk tensinya juga rendah, ada di 90/60, kemudian nadinya juga rendah, ada di 75. Kemudian untuk suhunya tadi juga cukup hangat ya, di 30 derajat Celcius. Sebelumnya tadi kesini sudah masuk makanan atau belum Bu? Belum sama sekali. Sebelumnya tadi mau makan roti sedikit, baru sedikit langsung dimintakan kembali. Cuma minum air hangat aja, Bu Bidan. Minum air hangat aja ya. Baik, sebenarnya kalau untuk mual muntah ini boleh dimasukkan makanan, tapi sedikit-sedikit aja, tapi nanti sering. Jadi mungkin 1 atau 2 sendok aja yang masuk, tapi nanti diulangi lagi 1 jam sekali atau 2 jam sekali gitu ya. Tapi ini nanti ini tadi sama sekali ya. Itu, Bu Bidan, nggak nafsu sama sekali. Gimana, Bu? Baik, dari hasil pemeriksaannya tadi, sebenarnya di usia kehamilan di trimester 1 untuk keluhan mual muntah ini normal Mbak. Tapi karena Mbak mual muntahnya ini sudah lebih dari 10 kali atau 10 kali sejak hari ini, sejak pagi tadi, jadi kita perlu melakukan melakukan tindakan yang lebih lanjut. Nah, untuk di sini kita harus perlu kolaborasi dengan di pihak rumah sakit Ibu. Jadi nanti Mbaknya akan kita lakukan rujukan ke
rumah sakit. Nanti kita akan rujukan ke IGD gitu Ibu, untuk bisa menormalkan kondisi mbaknya yang sekarang posisinya lagi lemas seperti itu. Tapi kalau dirujuk ya Bu, soalnya saya sedikit takut kalau misalnya dirujuk ke rumah sakit. Gak apa-apa Mama, demi aku juga. Bidan kemudian memberikan konseling pada pasien dan keluarga mengenai kondisi pasien, alasan rujukan, tujuan rujukan, serta proses yang akan dilakukan. Setelah pasien dan keluarga menyetujui, bidan melakukan persiapan dan komunikasi rujukan ke IGD. Baik Ibu, jadi saya memahami kekhawatiran Ibu apabila memang dirujuk ke rumah sakit. Tapi kita kembalikan lagi ke kondisinya mbaknya. Sekarang kan posisi mbaknya kan sudah lemas. Kalau misalnya lemas ini akan diteruskan sampai besok, nanti kondisi mbaknya akan semakin parah. Makanya karena kita sudah ketahui dari sekarang, saya lakukan rujukan lebih lanjut. Jadi nanti kondisi mbaknya bisa lebih fit lagi Bu, gitu. Ya, Ma, nggak apa-apa ya, Mas. Jangan khawatir ya, ini demi aku. Baiklah Bu Bidan, kalau mau yang terbaik buat anak saya pasrahkan sama Bu Bidan saja. Baik, nanti untuk rujukannya nanti akan saya dampingi Bu. Jadi nanti kami berikan surat rujukan dari sini, kemudian nanti yang saya antarkan ke rumah sakit. Sebelumnya saya tanya dulu untuk mbaknya ini golongan darahnya apa? B. B. Untuk satu keluarga ada yang golongan darahnya B? Ayah saya Bu Bidan. Ayahnya ya yang golongan darah B. Jadi nanti sewaktu-waktu kalau misalnya di IGD kita memerlukan transfusi darah, jadi nanti bisa lewat dari bapaknya Mbak Sari gitu ya. Baik, saya siapkan dulu ya. Mbaknya bisa tiduran lagi, nanti saya lakukan pemasangan infus ya Mbak untuk menstabilkan kondisi mbaknya. Jadi nanti waktu kita lakukan rujukan ke rumah sakit, mbaknya nggak terlalu lemas gitu ya. Ya, Baik Ibu Sari dan Ibu, karena tadi sudah setuju untuk kami lakukan tindakan rujukan, ini saya minta tanda tangannya kepada pihak keluarga ya, kepada Ibu untuk Mbak Sari kita lakukan rujukannya. terima kasih Bu Bidan. Permisi ya. Baik, nanti pada saat perjalanan mohon mbaknya dikondisikan ya. Takutnya nanti mbaknya lemas atau mbaknya mual, nanti bisa pada waktu perjalanan bisa bilang ke kita ya kalau ada apa-apa di jalan gitu. Jadi untuk transportasinya ke sana dibantu oleh Bu Bidan. Benar, jadi nanti untuk transportasinya kita fasilitasi dari sini, nanti sampai dengan operan di rumah sakit ya, nanti sampai saya ketemu bidannya di sana dan memberitahu kondisi mbaknya gitu. Iya, sama-sama. Mbak, ini saya pasang infus dulu ya untuk menstabilkan kondisi mbaknya, kan karena tadi hari ini mbaknya sudah muntah 10 kali, jadi pasti kondisinya lemas. Jadi saya pasang infus dulu untuk mengganti cairan elektrolit ya. Iya, Sambil Bu. saya menyiapkan rujukannya. Iya, Bu Bidan. Makasih. Halo, selamat sore. Saya Bidan Ima dari TPMB. Saya akan merujuk pasien dengan hiperemesis gravidarum usia kehamilan 10 minggu ke IGD Rumah Sakit Melati. Pasien atas nama Nyonya Sari, usia 24 tahun, usia kehamilan 10 minggu. Pasien datang dengan keluhan mual muntah sekitar 10 kali dalam satu hari ini. Sulit mempertahankan asupan makan dan minum, disertai lemas dan pusing. Kemudian pada pemeriksaan sementara, keadaan umumnya tampak lemah. Kemudian tekanan darahnya 90/60, nadinya di 75 kali per menit, kemudian suhunya di 37 derajat. Kemudian untuk mukosa mulutnya tampak kering dan konjungtivanya pucat. Pasien membutuhkan pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut di IGD karena terdapat risiko dehidrasi dan pasien tidak mampu memenuhi kebutuhan cairan secara oral. Permisi Bu Bidan, saya dari TPMB IMA yang tadi sudah telepon lewat IGD. Kemudian saya mau merujuk dengan pasien hiperemesis. Baik, selamat sore dengan Bu Bidan Ima, betul? Iya, betul. Bisa dioperkan dulu bagaimana keadaan pasiennya. Untuk pasien bisa langsung dibawa ke bangsal terlebih dahulu. Baik untuk pasiennya atas nama Ibu Sari, usianya 24 tahun, untuk usia kehamilannya 10 minggu,
Kemudian pada hari ini sudah mual muntah 10 kali, belum masuk makanan apapun, minum juga sedikit, hanya air hangat saja. Kemudian untuk pemeriksaan terakhir, tadi tekanan darahnya 90/60, kemudian nadinya di 75, kemudian suhunya 37, konjungtivanya tampak pucat, kemudian mukosa mulutnya kering, terus pasien sudah terpasang infus kosongan. Baik, selanjutnya bisa kami terima untuk dokumen-dokumennya. Ya, ini untuk buku PIN-nya dan dokumen-dokumen yang lain. Saya mau rekas terlebih dahulu sebentar ya, mohon ditunggu. Baik, untuk dokumennya sudah kami terima, surat rujukan dan juga inform konsen sudah dilengkapi. Pasien kami terima untuk mendapatkan penanganan yang lebih lanjut. Baik, terima kasih. Mari. Ya.